Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita akan ngebahas tentang teks fantasi yang di part 2. Oke. Nah, langsung aja kita cekidot ya. Buat murid-murid kakak, silakan kalian catat seperti biasa ya. Apa yang kakak ucapkan, apa yang kakak tulis, sekiranya bisa membantu untuk pemahaman kalian, itu silakan kalian catat biar kalian nggak lupa gitu. Nah, buat yang nonton ya jangan lupa baca doa dulu sebelum sebelum nonton video ya. Menurut kakak juga baca doa dulu sebelum video. Oke. Kalau ada yang nggak paham atau yang nggak jelas di dalam bagian-bagian tertentu di penjelasan kakak, silakan kalian komen di kolom komentar ya, dan komentar dengan sopan dan baik. Oke, setelah itu kita langsung materi. Cekidot. Ya, jadi sekarang kita masuk ke teks fantasi part 2 ya, part 2 nya. Yang kemarin part 1 udah ada di kamera sebelumnya. Kalian bisa cek, oke? Nah, lanjut ke unsur intrinsik. Unsur intrinsik dari teks fantasi itu ada 5 ya. Ada tema, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang dan amanat ya. Tema itu ide dasar. Jadi kalau kalian pengen bikin cerita fantasi, kalian mau bikin tema apa? Mau bikin tema persahabatan. Terus konsepnya kalian itu fantasi itu binatang-binatang gitu ya, binatang ngobrol gitu. Nah, itu binatang yang bisa kumpul main bareng, main bola binatangnya gitu kan. Itu kan fantasi. Nah, itu tema kalian kan, persahabatan. Itu tema dasarnya gitu. Atau enggak mau ke apa namanya? Nasionalis gitu kan, atau ya nasional yang apa namanya, kemerdekaan gitu bisa juga. Lanjut kemudian alur. Alur itu jalan cerita ya. Misal sebentar. Alur itu jalan cerita ada 3, maju, mundur dan campuran. Maju ya maju, mundur dari depan ke belakang, campuran itu maju atau mundur lagi dan mundur lagi dan mundur lagi kayak gitu. Nah, alur maju misal gini, dan kalian bikin cerita dari si tokoh itu masih bayi atau masih SD sampai si tokoh itu SMP gitu, atau si tokoh itu masuk ke SMA. Nah, itu kan berarti kalian menceritakan kisah tokoh tersebut secara maju waktunya ya, waktunya dalam cerita gitu. Karena kan ya dari SD SMP ke SMA kan terus apa namanya, terus berjalan ke depan. Sedangkan kalau mundur, kalian ceritanya bikin cerita itu tokohnya itu udah dewasa ya, udah berkeluarga. Kemudian tokoh tersebut menceritakan tentang masa muda dia gitu, waktu dia masih muda, waktu dia ikut perang gitu ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua misalnya gitu. Tapi dia udah tua misalnya gitu kan. Nah, berarti itu kan dia mundur karena dari yang masa hari ini ke masa lalu gitu. Jangan kalau maju dari masa sekarang sampai terus ke masa depan. Kalau campuran ya maju mundur. Jadi lagi menceritakan ke masa lalu, terus selesai dia kesini lagi ngobrol-ngobrol, terus kan dia menceritakan masa lalu lagi atau mengingat masa lalu gitu. Nah, itu yang namanya campuran. Kemudian tokoh dan penokohan ya. Tokoh dan penokohan itu adalah sifat dan karakter pemeran. Kalau tokoh ini kan berarti dia yang memerankan kan, pemeran. Nah, penokohan itu sifat dan karakter gitu ya. Nah, di dalam penokohan ini ada 3 jenis. Pertama ada antagonis. Protagonis. Dan yang ketiga ada tirtagonis. Nah, antagonis ini adalah karakter atau sifat dari pemeran yang bersifat negatif atau jelek ya. Kalau protagonis itu karakternya positif. Antagonis itu netral.
Kenapa netral? Karena Tirtagonis itu biasanya adalah penokohan dari tokoh-tokoh sampingan gitu ya, tokoh-tokoh yang nggak terlalu penting. Jadi ini ada 3 ya. Kemudian ada sudut pandang. Nanti kita jelaskan di sini. Sebelum itu tanggung amanat ya. Amanat adalah pesan. Jadi misalnya kalau dia pasti adalah menceritakan tentang apa? Tentang persahabatan. Nanti kalau amanat yang bisa kalian ambil adalah kalau bersahabat itu harus senang dan susah bareng-bareng misalnya gitu. Nah itu kan pesannya. Nah ini ditulis dulu, nanti Kakak hapus, terus ngebahas sudut pandang, oke? Ya ini masih teks intrinsik ya. Yang tadi Kakak bilang sudut pandang, ini udah Kakak tulis. Jadi sudut pandang itu panjang, ya kan, panjang pembahasannya, makanya Kakak pisah gitu. Nah pertama itu ada dua jenis ini, dua jenis. Ada orang pertama dan orang ketiga. Orang kedua itu nggak ada ya. Orang kedua itu nggak ada. Adanya ada orang pertama sama orang ketiga gitu. Nah, pertama kita bahas yang pertama dulu. Orang pertama. Orang pertama itu biasa disebut akuan ya. Akuan. Kenapa akuan? Karena orang pertama itu artinya penulis memposisikan. Oh ya, memposisikan posisi. Berarti si penulis ini berada di dalam dirinya itu dalam cerita gitu. Jadi penulis memposisikan dirinya di dalam cerita, seolah-olah yang di dalam cerita tersebut ya penulisnya gitu ya. Entah itu ceritanya beneran apa enggak, tapi dia memposisikan dirinya itu sebagai orang atau sebagai tokoh gitu. Makanya ciri-ciri atau contoh orang sudut pandang orang pertama itu dia memakai aku, kami, kita, dan saya atau bahasa lainnya ya. Karena kalau aku misalnya gini, ada cerita aku berjalan melewati awan gitu ya. Kemudian aku bertemu seorang malaikat, aku bertemu malaikat yang bersayap 4 misalnya gitu. Nah itu kan si dalam cerita tersebut si aku kan. Nah aku itu siapa? Ya nulis gitu. Jadi kayak gitu ya, akuan itu. Makanya ciri-cirinya itu pakai aku, kami, kita, saya gitu dan sebagainya. Nah, orang pertama itu dibagi 2. Orang pertama itu dibagi 2. Pertama itu ada tokoh utama, kedua ada tokoh sampingan. Nah, ini berarti tinggal kalian lihat. Misalnya, oh ini pakai sudut pandang orang pertama nih. Kenapa? Karena ada kata akunya gitu. Kemudian dilihat lagi, itu si aku ini jadi tokoh utama apa jadi tokoh sampingan gitu. Misalnya gini, ada cerita yang kayak tadi ya. Aku terbang menembus awan bersama si Lukas misalnya gitu. Lukas kemudian menghampiri salah satu malaikat yang ada di depannya. Kemudian dia bertanya, Lukas dan aku gitu kan. Nah berarti kan ada dua tokoh. Pertama Lukas, yang ketiga aku gitu. Nah, yang di dalam cerita tersebut yang menjadi tokoh utama si Lukas, berarti si aku ini menjadi tokoh sampingan gitu. Nah, ini macam-macam orang pertama. Nah, kalau misalnya si aku ini jadi tokoh utama, berarti ya ini gitu ya. Jadi ada pembagiannya lagi. Nah, itu orang pertama ya, ciri-cirinya pakai ini, disebutnya akuan karena ciri-cirinya ini. Gitu ya. Kemudian ada orang ketiga ya, dari sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga itu penulis memposisikan dirinya di luar cerita. Kenapa? Nah, ini disebut ini ya. Diaan ya. Diaan. Ini kalau ini akuan, ini diaan. Biasa disebut kayak gitu. Nah, artinya penulis memposisikan dirinya di luar cerita. Kenapa? Karena ciri-cirinya itu dia memakai kata dia, ya, maka dibilang diaan, mereka, ia, beliau, dan sebagainya. Misal gini, kayak cerita yang tadi, dia terbang melewati awan, kemudian bertemu malaikat, lalu malaikat tersebut menghampirinya dan bertanya. Dia kaget karena malaikat tersebut sangat besar. Dia hampir tidak bisa berkata-kata. Nah, itu kan dia kan.
Yang tulis apa? Penulis. Penulisnya jadinya siapa? Nggak ada di situ, nggak ada penulis karena penulisnya itu di luar cerita. Yang ada sih dia, si tokohnya gitu ya. Makanya namanya orang ketiga. Nah, orang ketiga itu dibagi dua ya. Nih, kalau kalian tulis di buku tulis kayak gini aja, karena kan ini nggak muat, ya kan? Jadi kakak tulis di sini. Orang ketiga itu dibagi dua, yaitu pengamat sama serba tahu. Nah, ini pengamat itu artinya apa ya? Kalau di kasih pemahaman hanya mengetahui yang saja. Nah, ini ya, orang ketiga itu kan penulis itu memposisikan dirinya di luar cerita. Dia penulis itu nggak ada di dalam cerita, beda sama akuan. Kalau akuan itu penulisnya itu ada di dalam cerita sebagai aku. Tapi kalau penulis dia nggak ada karena yang menjadi tokoh itu si dia gitu ya. Nah, ada macam-macamnya, ada pengamat dan serba tahu. Kalau pengamat itu pengertiannya hanya mengetahui yang terlihat saja. Sedangkan serba tahu mengetahui segala hal. Kenapa dibilang gitu? Jadi gini, misal kalian bikin cerita tentang pakai ini. Sudut pandang orang ketiga pengamat. Kalian menceritakan ini, dia bertemu malaikat, gitu kan? Iya, dia bertemu malaikat. Malaikat tersebut seperti ingin memarahinya dengan wajah atau dengan paras yang sangat seram, kemudian sayap yang berkibar menghentakkan angin, serasa seperti dia menahan emosi dan ingin meluapkannya, gitu kan? Nah, itu contohnya kayak gitu. Dia hanya melihat apa yang terlihat, ya kan? Si dia itu hanya melihat atau menilai si malaikat ini pengen marah. Kenapa? Karena mukanya sangar, gitu si malaikat. Nah, sedangkan kalau serba tahu berbeda. Dia mengetahui segala hal. Maksudnya apa? Maksudnya misal gini, tokoh utama kan dia, ya. Nah, dia melihat malaikat itu mukanya sangar, tapi di dalam cerita si penulis tahu kalau bahwasannya malaikat itu sangarnya itu bukan mau marah gitu, tapi mau memberi jalan misalnya atau memberi petunjuk gitu ya di dalam cerita. Saya gini, dia terlihat pucat karena wajah seramnya malaikat tersebut. Titik. Padahal ya, malaikat tersebut datang menghampirinya untuk memberi petunjuk tentang kitab atau tentang air kehidupan misalnya gitu ya. Nah, kan si penulis ini kok bisa tahu kalau malaikat itu pengen ngasih petunjuk, padahal malaikat itu belum ngasih petunjuk, baru ketemu doang gitu ya misalnya. Nah, tahu dari mana? Gitu. Nah, tahunya dari si penulis, karena penulis ini memposisikan dirinya serba tahu. Dia mengetahui segala hal. Kenapa? Karena dia nulis, gitu kan. Nah, tapi beda dengan penulis yang menjadi pengamat. Jadi penulis ini atau orang ketiga ini dia nggak memberitahu ya apa yang akan terjadi atau apa yang akan yang ada di dalam cerita. Walaupun si penulis kan namanya penulis ya, dia yang punya ide pasti dia yang tahu. Tapi dia nggak nulis di dalam cerita tersebut bahwasanya kayak gini serba tahu gitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak terlihat atau yang belum kejadian tapi dijelaskan di teks fantasi, namanya serba tahu. Tapi kalau misalnya dia hanya menjelaskan apa yang terjadi, apa yang terlihat, nah namanya pengamat gitu ya, kayak tadi gitu. Si dia ini udah takut karena malaikat kayaknya pengen marah karena mukanya serem gitu. Nah, padahal kalau kita pakai serba tahu, si dia takut dikira malaikat pengen marah, padahal malaikatnya pengen ngasih petunjuk. Nah, itu ya. Jadi ini silakan dicatat ya sudut pandangnya yang tersusun tadi. Oke, kita lanjut ke teks intrinsic ya.
Tadi intrinsik, sekarang ekstrinsik ya. Ekstrinsik, intrinsik itu adalah unsur yang terdapat di dalam cerita atau yang mempengaruhi cerita tersebut. Yang mempengaruhi tersebut, tapi dari dalam mempengaruhinya ya. Sedangkan kalau unsur ekstrinsik itu dia mempengaruhinya dari luar cerita. Dia nggak ada di dalam cerita, tapi mempengaruhi jalannya cerita gitu ya. Sedangkan kalau intrinsik tadi kan ada di dalam. Nah, lanjut. Hanya ada 3 ekstrinsik ya. Pertama itu ada bahasa. Bahasa maksudnya apa? Gini. Teks fantasi itu adalah cerita atau teks fiksi. Teks fiksi itu termasuk cerita yang tidak formal ya. Jadi teks fantasi ini enggak mesti formal atau bukan teks ilmiah. Karena apa? Karena dia merupakan salah satu karya sastra ya. Selain puisi, novel, nah teks fantasi, cerita fabel, fiksi itu termasuk sastra. Nah, dalam sastra nggak ada aturan-aturan buat formal gitu di dalam, terutama di dalam teks fantasi gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat kepada untuk kepala sekolah yang saya hormati juga pada teman-teman SMP Yapia misalnya gitu. Jadi waktu itu saya bertemu dengan seorang jin gitu kan. Nah, kan nggak mungkin kalian bikin teks fantasi tetapi awalnya formal kayak gitu. Jadi yang namanya teks fantasi atau karya sastra itu jarang memakai bahasa yang formal. Makanya bahasa itu mempengaruhi. Artinya gini, bahasa yang dipakai oleh pengarang itu bahasa apa gitu. Kalau misalnya bahasanya bahasa yang daerah, nah nanti akan mempengaruhi juga jalan ceritanya gitu ya. Namanya itu unsur ekstrinsik. Jadi saat kalian membuat teks fantasi gitu, nah kalian harus menentukan kalian mau bikin pakai bahasa apa gitu ya. Dan itu bebas ya bahasanya, mau pakai bahasa gaul boleh, pakai bahasa bahasa kekinian, bahasa dulu gitu juga apa. Nah, kemudian ada yang kedua itu latar belakang pengarang atau penulis namanya. Nah, yang dimaksud latar belakang itu apa? Jadi gini, latar belakang itu adalah identitas si pengarang. Misal gini, pengarang itu mempunyai latar belakang seorang mantan anggota TNI gitu kan, yang mana dia sudah ikut perang membela negara berkali-kali, itu bertahun-tahun. Nah, dari latar belakang si penulis yang seorang TNI gitu ya, tentara negara Indonesia. Nah, dia pasti banyak bikin cerita tentang perang-perang gitu ya, tentang peperangan, tentang ya pokoknya yang bersangkutan dengan TNI gitu, atau yang bersangkutan dengan prajurit gitu ya. Nah, makanya latar belakang pengarang itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau memang pengarangnya berasal ya, latar belakang itu berasal atau asal gitu. Bukan asal-asalan, tapi asal dia terlahir dari mana gitu. Misalnya si pengarang ini terlahir dari seorang bangsawan gitu ya. Nah, maka dia akan menceritakan tentang kekayaan, misalnya gitu. Pengarang ini terlahir dari atau terbentuk dari pelatihan di sekolah prajurit. Nah, maka dia akan membuat cerita tentang perang-perang, atau pengarang ini menyukai gitu ya, dia juga menyukai tentang horor-horor atau tentang yang serem-serem. Nah, maka pengarang tersebut akan membuat cerita tentang ya teks fantasi yang horor gitu ya. Jadi kayak gitu. Makanya latar belakang ini sangat mempengaruhi. Kalau misalnya kalian mau menganalisis teks fantasi, kalian harus tahu siapa pengarangnya. Kalau udah tahu, kalian cek pengarangnya itu latar belakangnya apa, dia dari keluarga apa, dia selama hidup ngapain aja gitu. Nah, nanti akan ketemu hubungannya
dari kehidupan si pengarang ke cerita yang dibuat gitu ya. Oke, kita lanjut ke nilai moral. Nilai-nilai ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam nilai-nilai. Sebenarnya banyak, tapi kalau buat teks fantasi kita ambil yang 4 aja yang penting. Ya, nilai moral itu adalah perbuatan baik dan buruk. Ya. Jadi kalau ada adegan tentang perbuatan baik dan buruk, maka itu terdapat nilai moral. Misal gini, si aku kemudian terbang melintasi awan dan aku melihat seorang nenek-nenek yang sedang kesusahan menyeberang sungai atau melewati jembatan. Dengan sontak aku turun ke bawah lalu membantu nenek-nenek tersebut untuk menyeberangi sungai. Nah, itu kan perbuatan baik. Nah, itu adalah nilai moral gitu ya. Nilai moral juga ada yang buruk gitu ya. Berarti dia nilai moral tidak bermoral gitu ya. Ini kan nilai moral yang baik gitu ya. Nah, kemudian ada estetika. Estetika itu adalah keindahan. Ya. Berarti kita lihat nilai indah dan buruk. Ya, kok buruk sama buruk. Berarti ini baik dan jahat ya, bukan buruk. Jahat. Nah, ini indah dan buruk. Pemandangan setelah aku melewati lapisan-lapisan awan, aku dikagetkan dengan sosok malaikat yang sangat bercahaya gitu. Nah, kemudian malaikat tersebut bersayap 4 gitu, sangat anggun dengan sayapnya. Kemudian dia terbang dan mengepakkan sayapnya secara perlahan. Nah, itu kan berarti menceritakan keindahan, ya, keindahan dari sosok malaikat gitu. Namanya estetika, nilai estetik. Kemudian religius itu keagamaan. Ya, nilai keagamaan gini misalnya. Setelah aku melewati lapisan awan, kemudian aku bertemu malaikat. Sungguh hatiku sangat senang gitu kan. Tidak henti-hentinya aku mengucap syukur kepada Tuhan gitu ya. Nah, itu namanya keagamaan karena membawa ketuhanan gitu ya. Kemudian budaya itu kebiasaan. Ya, budaya itu kebiasaan. Misal gini, gini, masih cerita yang sama ya, biar kalian bisa paham. Setelah aku melintasi lapisan awan tersebut, aku melihat sosok malaikat gitu, yang sangat yang sangat indah gitu kan. Kemudian gimana ya kalau budaya itu ya, jangan itu, kita ganti cerita. Setelah aku makan, kemudian aku bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Lalu bukan itu, apa ya cerita tentang budaya. Oke, gini. Sebelum jalan, tak lupa aku bersalam-salaman dengan keluarga dan mencium tangan ibu dan bapakku. Nah, itu kan budaya orang Indonesia, budaya yang baik lah gitu di Indonesia gitu ya. Nah, kan kebiasaan kan namanya. Jadi setiap dia mau jalan berarti dia cium tangan gitu. Nah, itu namanya kebiasaan. Jadi budaya yang ada di dalam Indonesia itu kayak gitu. Salamannya itu ya bukan salaman begini, bukan salaman lalu dan sebagainya, tapi salamannya cium tangan gitu ya. Itu kan budaya Indonesia. Nah, cuma kan biar kakak salah juga,
lagi COVID, jadi ya kita nggak bisa salaman tangan juga karena berbahaya kesenggol ya. Jadi kita mau nggak mau mengubah budaya kita salamannya menjadi gini gitu. Cuma ya kalau sama orang tua kita jangan lupa dudukin kepala gitu biar sopan gitu ya. Nah itu kan budaya kan. Nah kayak orang Jepang itu kalau misalnya dia saling ketemu dia pasti ada begini gitu. Nah itu namanya budaya kan, menundukkan kepala untuk menghormati orang lain. Nah kalau kita kan cium tangan, cuma karena sekarang lagi pandemi ada COVID jadi nggak bisa pegang tangan kan, makanya kita kayak gitu begini. Tapi jangan lupa dudukin kepala ya, biar dibilang sopan sama orang tua. Nah ini teks ekstrinsik ya. Nanti kita lanjut lagi ini kita ada 3 pembahasan, ada 4 ya, intrinsik, ekstrinsik, kaidah kebahasaan dan cara menulis. Oke. Ini silakan catat. Yang selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan ya. Kaidah kebahasaan itu ada 6. Yang pertama itu menggunakan kata ganti ya. Menggunakan kata ganti itu sama kayak sudut pandang. Misalnya aku gitu ya, dia, ibuku, mereka, dan sebagainya ya. Kata ganti atau pronomina ya. PRONOMINA ya, pronomina. Nah, itu kata ganti ya. Jadi dia menggantikan si subjek atau si tokoh gitu ya. Jadi kata aku, dia, misalnya si aku itu namanya Fulan misalnya, Fulan ya, FULAN, Fulan. Nah, kemudian dia ganti aku gitu kan. Dia nggak pakai kata Fulan. Atau dia ada si Lukas misalnya kan. Terus diganti dengan dia gitu. Itu namanya kata ganti ya. Kemudian menggunakan kata yang dapat dirasakan alat indera untuk menggambarkan latar. Nah, ini panjang. Menggunakan kata yang dapat dirasakan alat indera kulit, hidung, lidah, mata, telinga, itu ya, ada 5 kan, untuk menggambarkan latar. Oh iya, ini yang di unsur ekstrinsik tambahin ini ya, tambahin. Berarti yang terakhir itu di bawahnya amanat itu ada latar waktu, tempat dan suasana. Ya, gitu ya. Ditambahkan di bagian yang unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ya. Jadi ada 6 tuh. Habis amanat ini latar. Nah, ini nomor 2 jadi gini. Kita pakai kata-kata yang bisa dirasakan oleh panca indera kita untuk menggambarkan ini waktu, tempat, suasana. Misalnya kayak gini. Misalnya gini. 3 pohon berjajar atau 3 pohon berbaris rapi dengan kokoh gitu ya. Kita kasih lihat 3 pohon berbaris rapi dengan kokoh. Nah, itu menggambarkan lapang tempat menggunakan panca indera apa? Mata. Kenapa? Karena kita jelaskan 3 pohon berjajar rapi gitu kan, atau 3 pohon berbaris rapi. Nah, kita tahu kalau pohon-pohon itu berbaris rapi pakai indera kita yang mana? Apa pakai lidah kita atau pakai telinga kita? Kan nggak mungkin, pasti pakai mata gitu ya. Nah, itu contoh dari ini yang nomor 2, menggunakan kata-kata yang dapat dirasakan indera untuk menggambarkan latar gitu. 3 pohon berjajar rapi dengan kokoh, itu berarti latar tempat menggunakan panca indera, mata atau penglihatan gitu ya. Kemudian menggambarkan suasana, misalnya gini. Air mata pun jatuh di anak tersebut gitu ya. Air mata pun jatuh di anak tersebut. Atau misalnya gini. Lidahku hampir mati rasa gitu ya. Lidahku hampir mati rasa. Nah, itu ada kata mati rasa. Nah, mati rasa itu ada rasa. Rasa itu bisa dirasakan oleh lidah gitu ya. Itu juga disebutkan lidahku hampir mati rasa gitu. Ya, atau gini, sekujur tubuhku berasa kaku
saat melihat iblis tersebut gitu. Sekujur tubuhku merasa kaku saat melihat iblis tersebut. Nah, sekujur tubuh nih, sekujur tubuh itu kan berarti kulit ya meraba, karena dia ya kaku kulitnya nggak bisa dirasakan. Nah itu berarti dia memakai alat indera kulit peraba untuk menggambarkan latar suasana. Kan sekujur tubuhku terasa kaku. Artinya apa? Suasananya itu berarti dia lagi takut, gitu ya, lagi mencekam, lagi tegang, gitu. Kemudian kalau waktu apa namanya? Kalau waktu itu, kalau waktu berarti kan hidup. Ya kita pakai alat indera mata lagi misalnya. Enggak, bukan, pakai alat indera telinga misalnya ya. Pendengaran. Ayam tetangga sudah mulai berkokok. Gara-gara itu aku terbangun gini. Aku terbangun gara-gara ayam tetangga sudah mulai berkokok. Nah, aku terbangun gara-gara ayam tetangga sudah mulai berkokok. Ayam tetangga sudah mulai berkokok. Nah, kalau ayam berkokok itu bisa kita rasakan dengan apa? Dengan telinga. Berarti yang lain pakai indera pendengaran ya. Dia memakai alat indera pendengaran untuk menggambarkan waktu. Artinya apa? Artinya udah pagi. Ayam berkokok kan pagi-pagi gitu ya. Nah, itu namanya kayak gitu contohnya ya. Kemudian makna kias atau kiasan. Nah, makna kias atau kiasan ini artinya bukan makna yang sebenarnya. Misal gini, masyarakat tulis kalian dengarkan, tapi kalau kalian mau tulis yang akan kau omongin silakan tulis ya. Nanti kalau ketinggalan pas kalian tulis tinggal diulang-ulang lagi. Makna kias misalnya gini. Aku sudah terjebak, misalnya ada cerita gini. Aku terjebak di antara harimau dan singa gitu kan. Semua jurus sudah kukeluarkan, tapi sayangnya harimau dan singa tersebut tidak mati-mati juga. Gitu. Jadi mau tidak mau aku harus mengeluarkan jurus andalanku gitu kan. Nah terus dia ngeluarin tuh jurus andalannya. Nah jurus andalannya tersebut terdapat langkah 1000 gitu ya. Nah jurus andalan langkah 1000 itu kan bukan berarti dia melangkah 1000 kali kan, bukan, tapi dia kabur gitu, misalnya gitu ya. Jadi kita dapat nih makna kias atau kiasan langkah 1000 gitu. Berarti artinya apa? Kabur gitu ya, atau lari gitu. Lari itu. Nah itu makna kiasan. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Bukan berarti dia benar-benar melangkah 1000 langkah gitu ya. Tapi artinya lari gitu. Misalnya gini, si Taufik, bukan Taufik, misalnya sini. Si Lukas itu orangnya panjang tangan. Nah, panjang tangan itu bukan berarti si Lukas itu tangannya panjang, tapi maksudnya itu si Lukas itu tangannya suka maling, orangnya suka maling gitu ya. Nah, namanya kiasan. Kita lanjut ke konjungsi waktu. Bentar. Oke, kelihatan ya? Kita lanjut ke konjungsi waktu ya, ini sama. Tapi konjungsi tahu konjungsi apa? Konjungsi itu kata hubung atau sambung ya. Sama aja, hubung atau sambung itu sama. Berarti memakai kata hubung waktu. Apa? Misalnya gini. Waktu itu misalnya kan, kemudian lalu tadi nanti banyak, pokoknya banyak. Konjungsi waktu berarti kan kata hubung yang mengandung unsur waktu gitu ya. Jadi dia menceritakan
dari waktu ini ke waktu tersebut gitu. Itu namanya konjungsi waktu. Kemudian lanjut kata ungkapan terkejut. Wah, misalnya ini jadi kata ungkapan ya, kata ungkapan tapi yang bersifat terkejut. Misal gini, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba datanglah gitu kan. Nah, ini bisa digabung, tiba-tiba datanglah seorang pangeran gitu kan. Dia kan mengungkapkan terkejut gitu ya. Atau gini, misalnya apa ya? Ini nggak usah kakak tulis di sini ya. Ini kakak ucapan. Kalau kalian mau tulis silakan tulis, tapi lebih baik ditulis biar kalian ingat contoh-contohnya. Kata misalnya gini, tidak kuduga orang tersebut membunuh ibunya. Nah, itu kan berarti terkejut. Sangat apa ya? Ya, datanglah seekor harimau. Ya, datanglah seekor harimau. Berarti kan dia kaget tuh tiba-tiba harimau datang. Tahu gini, tiba-tiba perutku terasa mulas. Dia langsung kaget tuh. Langsung kaget sama perutnya sendiri kok bisa mulas tiba-tiba gitu ya. Nah, itu namanya kata terkejut, ungkapan terkejut. Kemudian ada memakai dialog. Nah, memakai dialog ini ya berarti ya ada dialognya gitu ya. Kalian tahu kan dialog. Kalau nggak tahu nanti kalian tanya kakak aja. Nanti kalau bikin video terpisahnya. Oke, silakan dicatat. Nah, jadi itu adalah pembahasan tentang teks fantasi part 2 ya. Nanti akan ada teks fantasi pembahasannya di part 3 ya. Jadi tetap pantengin terus videonya. Insya Allah minggu depan kakak bikin di part 3-nya, yaitu part terakhir ya tentang teks fantasi. Nah, bukan kakak minta di subscribe, tapi kalau misalnya ini menurut kakak ya, menurut kakak kalau misalnya kalian biar nggak bingung nyari link kakak, silakan kalian subscribe. Biar kenapa? Jadi ama dihidupin loncengnya. Jadi kalau kakak share video, kalian udah ada notifnya gitu. Karena kan kalau kalian nggak share kan berarti kan kakaknya kasih tahu ke WA, ntar kalian buka psikologi, baru kalian klik linknya di psikologi. Ribet. Tapi kalau kalian udah subscribe dan hidupkan loncengnya, nah itu bisa kalian lihat langsung di HP kalian, ada notifikasinya atau ada pemberitahuannya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau nanti kalian udah selesai belajar mau di unsubscribe mah nggak masalah. Oke. Jadi sampai situ aja. Kakak ucapkan mohon maaf dan terima kasih ya. Kurang lebihnya itu udah kurang lebihnya kakak mohon maaf dan terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.